Wisata dan Budaya. Berjumpa dengan saya, Andi Yuwono, Asosiasi Desa Wisata Indonesia Asidewi. Kali ini kita berada di Saung Tanah Lumpur di Kabupaten Mojokerto. Kita bersama dengan orang-orang hebat di sini. Salah satunya Eyang Bambang Eka Prastya atau lebih dikenal dengan Eyang Beb. Tapi kita juga bersama dengan ownernya Saung Tanah Lumpur, yaitu Mbak Yuda. Selamat pagi Mbak Yuda. Ya. Sobat Wisata dan Budaya, kali ini kita akan melakukan lokakarya studi sanding Borobudur Majapahit yang akan kita laksanakan 3-4 hari ke depan di Kabupaten Mojokerto. Nah, sebelum itu kita mau bertanya-tanya nih kepada Mbak Yuda sebagai penggagas, inisiator sekaligus yang memprakarsai kegiatan yang sangat luar biasa ini. Mbak Yuda, apa yang melatar belakangi kegiatan ini terjadi di Mojokerto? Iya, terima kasih Mas Andi. Ya, ini awalnya itu kita ketemu Eyangnya pas ada acara di Bojonegoro, di Samin. Kemudian pas waktu kita ngobrol-ngobrol, kelihatannya kok seru juga kalau diadakan di Mojokerto dengan ajaran-ajaran budaya yang bagus. Kita juga kepingin anak-anak muda, orang tua juga untuk semua masyarakat biar bisa mengenal ajaran-ajaran yang ada di Buddha itu juga, karena kayaknya tuh berkesinambungan dengan orang Jawa, yaitu yang aku interesting tuh kita malu berbuat jahat dan takut akan akibat jahatnya itu. Luar biasa. Berarti Mbak Yuda ini ketemu dengan Yang Beb pada saat acara Festival Samin di Bojonegoro. Nah, siapa sasaran dari peserta ini, Mbak Yuda? Kita kan ada 3 hari Mas acaranya. Untuk tanggal 26 kita berada di Saung, yang hari ke-27-nya, tanggal 27-nya di Wihara, dan 28 kembali lagi kita ke sini. Untuk sasarannya, untuk hari pertama kita ajak dari instansi-instansi, dari pemerintahan juga. Untuk hari kedua kita belajar juga pramuwisata, juga mahasiswa-mahasiswa. Kita tunjukkan gimana cara membaca relief yang benar ya Yang ya. Dan untuk hari ketiga kita kayak saresean untuk semua kalangan budaya, seni, orang seni yang mau ikut ngumpul, karena aslinya kita kepengen temu kangen aja. Awalnya Eyang Beb kan pernah ke sini, kangen dengan orang-orang Majapahit, orang-orang Mojokerto. Terus habis itu ya udah yang mampir aja ke sini, mampir. Yuk kita undang semua yang mau gabung, monggo. Kayak Mas Andi, terima kasih banyak Mas Andi bisa rawuh ke sini. Mudah-mudahan kita juga jadi saudara semua ya Yang ya. Gitu, jadi Mas. ini luar biasa, Sobat Wisata dan Budaya. Event ini adalah event kolaborasi antara lembaga Nitramaya yang ada di Kabupaten Magelang, tentunya dengan Saung Tanah Lumpur di Kabupaten Mojokerto, dan kami Asidewi mensupport untuk sisi publishing. Ini luar biasa, semoga acara seperti ini akan tetap terjalin dan tempatnya bisa dimanapun. Iya. Begitu Yang Beb ya? Iya. Di Nah, seluruh dunia. di seluruh dunia. Oke, Sobat Wisata dan Budaya, Yang Beb akan mengulas kegiatan ini akan dibagi berapa sesi, karena tadi 3-4 hari cukup lumayan lama dan melibatkan banyak orang dari berbagai macam latar belakang dan lembaga. Yang Beb mungkin bisa dijelaskan kenapa kok lokakarya studi sanding ini sampai dilakukan di Mojokerto, Jawa Timur, tidak di Borobudur tempatnya sana. Silakan Yang Beb. Terima kasih Mas Andi Yuwono, Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Kami
Lembaga Indramayu berkolaborasi dengan Saung Tanah Lumpur yang dipimpin oleh Mbak Yuda. Terima kasih Mbak Yuda. Iya. 3 hari pelaksanaannya memang luar biasa seperti yang Mas Andi Yuwono sampaikan. Tema besar kita memang studi sanding Borobudur Majapahit. Kita sebut studi sanding karena tidak ada keinginan untuk membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Ya, apapun bahkan seberbeda apapun bisa disandingkan. Ya. Dan kita bisa menarik inspirasi dari apa yang kita pelajari. Borobudur Majapahit ini punya benang merah yang luar biasa. Maka kami lakukan ada 3 topik. Topik yang pertama yakni Dharma Mahastupa Borobudur. Kita laksanakan besok tanggal 26 Oktober 2024. Yang kedua, pada tanggal 27 Oktober 2024 kita akan menganalisis pratima dan relief di Mahavihara Majapahit Bejijong Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Yang ketiga, ini nanti pada tanggal 28 Oktober 2024 kita akan mengkhususkan, menyandingkan yang kita sebut studi sanding Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular Majapahit 1365 dengan Maha Sutasoma Jataka karya Pujangga Acarya Aryasura pada abad kedua yang bercerita tentang Pangeran Sutasoma, sehingga nanti kita memahami bahwa Kakawin Sutasoma yang itu adalah sebuah kumpulan syair atau yang kita sebut dengan prosa lirik itu mempunyai sumber yang kanonik, yakni sebetulnya ada 2. Sutasoma Jataka dari Jataka Mala karya Pujangga Acarya Aryasura dan Maha Sutasoma Jataka yang ada di kitab Sutta Pitaka Kudaka Nikaya Jataka pada nomor yang 537. Itu yang kita coba sandingkan. Oh, dengan demikian saya paham bahwa Kakawin Sutasoma itu karya yang sangat besar yang menciptakan kedamaian, kerukunan di Kerajaan Majapahit yang dipimpin saat itu oleh Maharaja Hayam Wuruk. Itu rangkaiannya. Dan yang pertama adalah Dharma Mahastupa Borobudur. Sebetulnya Dharma Borobudur itu nyuwun sewu banyak sekali. Kalau di jumlah, menurut yang sudah menjumlah, itu ada 84.000 topik. Tapi kalau nggak bisa membaca atau mempelajari ribuan, ratusan saja. Kalau nggak bisa ratusan, puluhan. Kalau nggak mampu membaca puluhan, ya di bawah 10 nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Ya. Nah, pada sesi yang pertama kita kenalkan dengan 8 dharma, 8 topik dalam waktu kurang lebih 4 jam. Ya. Nah, topik-topik ini adalah sebetulnya merupakan dasar, merupakan landasan kalau kita mau belajar tentang Mahastupa Borobudur yang berada di Magelang itu, yang sudah dibangun 1200 tahun yang lalu. Nah, 8 itu yang pertama konsep dasar perjuangan Buddha, yakni mencapai nirwana atau nibbana. Yang kedua, kita akan menjelaskan apa yang tadi diunggulkan oleh Mbak Yuda, Mahavihara Majapahit. yang Lokapaladama. Lokapaladama, yang penjaga dunia. Sifat penjaga dunia untuk semua orang di muka bumi ini adalah sebetulnya malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat.
ini mewah banget sekarang, dalam Ya. arti jarang ya orang yang punya seperti itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan mencoba mengenal Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang keempat, kita akan mengenal ajaran pokok Buddha, yakni Catur Arya Satya. Kemudian yang kelima, kita akan mencoba mempelajari konsep laku dalam agama Buddha, yakni Pancasila. Yang keenam itu adalah Sat Paramita, itu 6 kesempurnaan bagi siswa Buddha. Yang ketujuh adalah sifat-sifat baik siswa Buddha. Yang kedelapan ini justru yang ada di belakang kita ini. Ini sebetulnya adalah simbol dari jalan mulia 8 unsur yang kita lebih kenal dengan roda dharma. 8 roda dharma. Untuk saya ini suatu kebetulan, saya juga baru tahu kemarin. Ternyata ini sudah dibuat cukup lama. Iya. Sudah berapa tahun? Udah sekitar 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Ini kan berarti tumbuh atau tutup, teman. Saya kesini hendak menjelaskan 8 jalan mulia atau jalan mulia 8 unsur. Di sini sudah digambar 14 tahun yang lalu. Ya, luar biasa. Dan khusus untuk ini, saya akan coba kenalkan mulai dari 1 sampai yang ke-8. Ini adalah jalan untuk meninggalkan duka atau sengsara menuju ke bahagia. Luar biasa sebetulnya. Jalan apa yang harus kita tempuh? Yang pertama, kita itu harus memiliki pengertian yang benar tentang hidup, tentang kehidupan kita. Bahkan tentang segala hal. Punya pengertian dulu. Pengertian yang benar. Yang kedua adalah pikiran yang benar. Ketika ucapan yang benar. Keempat, perbuatan yang benar. Kelima, mata pencarian yang benar. Sampai mata pencarian. Yang sekarang trennya ya tidak benar ya. Nah, kita berjuang untuk itu. Berikut. Yang keenam adalah usaha yang benar. Ketujuh adalah kesadaran yang benar. Dan kedelapan adalah konsentrasi atau meditasi yang benar. Ini sangat urgen bagi manusia. Seluruh dunia. Bukan lokal tertentu, keyakinan tertentu. Tapi ini adalah nilai universal atau nilai humanis. Sederhana, simple. Hanya susah untuk dilakukan. Pengertian benar. Pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Mata pencarian benar atau cuan yang benar. Usaha yang benar. Usaha yang benar. Kesadaran benar dan meditasi atau konsentrasi yang benar. Ini akan kita bahas tuntas tanggal 26 Oktober tahun 2024. Selamat datang, silakan bergabung. Dan tentu saja tidak hanya di sini, Mas Andi juga bisa mengusung ke seluruh wilayah kerja Asosiasi Desa Wisata. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Rote. Orang perlu takut berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat. Moga itu terlaksana dalam hidup kita. Semoga sungguh kita dibimbing semesta untuk melakukan yang terbaik. Amin. Itu Mas Andi. Ya, ini luar biasa, sobat wisata dan budaya. Ternyata memahami sebuah relief atau kanonik atau cerita atau apapun itu ternyata tidak hanya sekedar literasi, tapi adalah sebuah pesan yang cukup luar biasa. Salah satunya tadi 8 dharma. Dan itu nanti kita bisa langsung melakukan secara interaktif ketika langsung dipandu oleh Yang Beb dan teman-teman Saung Tanah Lumpur di lapangan. Nah, sobat wisata dan budaya, kita akan berjumpa lagi di sesi yang kedua
tentunya tetap bersama dengan Yang Beb dari Lembaga Nitra Maya Borobudur Magelang. Terima kasih, semoga ini menginspirasi dan kita tetap bisa berbuat dharma baik untuk sesama dan untuk semesta. Matur nuwun Yang Beb, matur nuwun Mbak Yuda, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.